semuanya. Pagi. Selamat pagi para orang tua, sahabat, teman orang tua, dan para ahli atau profesional yang sudah hadir pagi hari ini. Apakah ada profesional yang bukan dari Kolibri hadir pagi hari ini? Tuh. Belum ada ya, oke, berarti yang hadir semuanya orang tua yang sudah setia. Terima kasih. Kami dari Kolibri mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan mengadakan acara seminar pagi hari ini yang temanya adalah What is the best parenting method bersama Ibu Yulia. Sebelumnya untuk orang tua yang baru pertama kali hadir, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Kolibri. Kolibri adalah sebuah lembaga yang berisi tenaga-tenaga ahli dan profesional untuk memberikan pelayanan, dukungan, dan terapi yang komprehensif bagi setiap individu yang membutuhkan bimbingan, memiliki kebutuhan khusus dan disabilitas. Di Kolibri, kami membantu anak Anda untuk merancang program yang dibutuhkan sesuai dengan usia untuk membantu perkembangan anak. Selain dari program yang ada, kami juga selalu mengadakan seminar-seminar seperti ini untuk kita bisa belajar bersama-sama. Sebelumnya juga yang terakhir itu kalau tidak salah di bulan September kita mengadakan seminar juga tentang how to be the calm in your child storm. Ya. Dan sebelum itu juga ada how to raise a resilient child. Jadi memang kita mengadakan acara ini untuk kita bisa berbagi bersama-sama dan belajar bersama-sama. Untuk pagi hari ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami karena Ibu Yuli sudah berkenan bergabung bersama kami di sini dan akan membagikan pengetahuan yang luar biasa dan banyak hal baru kepada kami untuk bisa kami pelajari bersama-sama. Izinkan saya menceritakan sedikit tentang Ibu Yuli. Ibu Yuli adalah seorang konsultan perilaku bersertifikat dan konselor perilaku profesional. Beliau juga merupakan pemimpin dan konselor pernikahan serta konselor bimbingan pranikah Heru yang berada di Fuse Jakarta dan sampai saat ini masih aktif sebagai konselor di bidang pernikahan, hubungan dan keluarga dengan berbagai macam klien. Beliau juga merupakan seorang ibu dari 4 anak dan mendidik secara langsung anak-anaknya homeschooling ya. Yeah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan Ibu Yulianti untuk bisa berbagi bersama kita di sini. Berikan tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Yulianti Gunawan, tapi biasa dipanggil Iyul. Nah, itu juga panjang ceritanya. Anyway, hari ini thank you banget buat Vina, Kolibri, Allied Care udah memberikan saya kesempatan untuk share di sini bersama teman-teman semua. Ini tidak mengajari ya, tapi kita share, berbagi pengalaman sehingga kita bisa sama-sama, sama-sama saling saling help each other, menguatkan dan juga membangun generasi yang lebih baik ke depannya bersama-sama. Karena kalau sendiri kita tidak bisa, tapi kalau bersama-sama kita akan jauh lebih better, right? Oke, kenapa this is something yang saya mau share? Ngomongnya aku aja ya, lebih akrab kayaknya. Aku mau share ini, what is the best parenting method? Karena banyak sekali metode-metode parenting di luaran sana gitu, di dunia. Pasti teman-teman di sini juga pada saat datang ke sini penasaran apa sih best parenting method. Dan pasti teman-teman juga ngerasa kayaknya gue udah melakukan parenting yang terbaik, tapi mungkin anak-anak gue kayaknya nggak terlalu bisa deh work in this parenting method. Jadi I appreciate you make your time here untuk belajar dan untuk kita bertumbuh bersama ya. So, what is the best parenting method? Tapi sebelumnya, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Tadi kan udah di MC-nya siapa namanya tadi? Priscilla. Sorry.
Si Priscilla udah share about me, tapi I will show you my family here. Oke. Sekarang fase di hidup aku tuh udah bukan anak toddler, infant atau anak kecil, tapi lebih ke pre-teenagers and teenagers ya. Jadi I have 4 kids, ada Chelsea, Austin, Claire, and Candice. Jadi anak ketiga is a boy, the only son, dan mereka udah umur 16, 15, 13, dan 11 tahun ini. Nah, fasenya beda lagi gitu, tapi ya kita akan ngomongin hal-hal yang general di dalam parenting. Oke. Jadi first on? Oh, the clicker. Oke, thank you. Nggak biasa pakai clicker. Oke, jadi first I wanna ask you a question. Apa sih yang biasa kalian tuh udah mikirin dulu nih? Pokoknya gua nggak akan melakukan ini sebagai parent. Ada nggak? Yang akhirnya kalian melakukan juga. Ada nggak? Contohnya apa? Ada yang mau volunteer? You never think that you will do, but you end up doing. Kayak I tuh dulu bilang, I will never give my kids iPad before 10 years old. Dulu. Kenapa? Soalnya I saw banyak orang yang dulu ya itu ya suka kasih anaknya makan sambil main iPad. Tapi ternyata tidak terjadi gitu. Karena apa? Ya karena society juga, karena ngeliat teman-teman juga, karena berasa FOMO. Aduh kalau anak gua ngeliat temennya main iPad, tapi anak gua nggak punya iPad, kayaknya aduh kesian banget. Biasa kayak gitu kan sebagai parents. Banyak hal-hal yang dilakukan yang dulu kita pikir kita nggak akan lakukan. Nah pasti banyak teman-teman di sini juga ada yang berasa ya itu gua. Nggak apa-apa, it's okay, it's normal, it's part of parenting journey gitu kan. Nah next, pencetnya yang mana sih? Nggak bisa. Anyway, jadi kita ini tiap hari bertumbuh mau belajar. That's what parenting all about. Belajar terus, karena setiap hari kita sampai seumur hidup kita, sampai kita dipanggil Tuhan, kita akan terus belajar. Ya karena banyak hal-hal yang baru. Apalagi kita ini hidup di dunia yang fast pace, kita hidup di dunia yang benar-benar banyak perubahan. Kalau kita nggak berubah, ya you will die gitu. You will be stuck, ya nggak sih? Nah, parenting methods yang ada di luar sana tuh udah banyak bertumbuh, banyak berkembang sesuai kemajuan zaman. Seperti apa nih ya? Kita lihat dulu. Ini yang paling populer adalah the 4 parenting styles. The 4 parenting styles ini ngomongin tentang responsiveness sama demandingness ya. Jadi dia ini ada yang permissive. Permissive berarti ya child driven ya. Child driven, pokoknya intinya apalah maunya anak kita ikutin. Terus rarely gives or enforce rules. Rules itu tidak terlalu dibuat dan tidak terlalu dilakukan. Karena lebih kayak yang penting anak gua happy. Yang penting anak gua maunya apa, I turutin. Nah, this is permissive ya. Overindulge child to avoid conflict. Selalu take over untuk membantu anak-anaknya ya, membantu anak-anaknya kalau konflik. Kalau misalnya dia berantem sama siblingnya, mamanya, ayo sini udah gitu. Yang kayak gitu biasa permisif. Siapa di sini yang permisif kira-kira? Wah, luar biasa, tidak ada. I termasuk yang permisif by the way. Terus neglectful ya. Kalau ini lebih ke orang tua nggak mau involve, absent. Dia merasa anaknya bisa segalanya dan harus bisa segalanya. Jadi dia kayak ya udahlah, cuek banget nih orang tua, neglectful. Provide little guidance. Jadi karena dia expect anaknya bisa melakukan sesuatu tanpa guidance-nya orang tua, jadi ya udah dibiarkan saja.
ya. Next, indifferent to child social, emotional, and behavioral needs. Ya itu, lebih ke cuek. Ya udahlah gitu. Whatever will be, kesera. Nah, next, authoritarian, parent-driven, set strict rules and punishment, one-way communication, lebih kayak Nazi, Hitler. Pokoknya lu dengerin gua. Anak tidak boleh ngomong atau pokoknya mama papa selalu benar. Nah itu authoritarian ya, lebih kayak one way doang, tidak ada room for negotiation, tidak ada room for discussion. It's one way, pokoknya lu dengerin gua. Mama ngomong apa, you do, gitu ya. Nah, otoritatif, solve problem together with child. Set clear rules and expectation, open communication and natural consequences. Ini lebih kayak apa, gimana? Ayo kita diskusi. Oke, kamu kenapa hari ini ulangannya dapat jelek? Ayo kita diskusi. Gimana caranya biar ulangan kamu atau tes kamu dapetnya lebih bagus? Nah, itu otoritatif parents ya. Dia ada clear rules and expectation. Jadi ada rules yang memang sudah di-set di dalam house rules-nya. Oh, pulang sekolah kamu harus ini. Udah jelas semua, clear. Open communication, natural consequences itu sudah ada. Maksudnya sudah terjadi lah di family ini. Nah, dari 4 parenting styles ini, kira-kira menurut teman-teman mana yang paling best? Yang nomor 1 permisif, nomor 2 neglectful, nomor 3 yang otoriter, atau nomor 4 yang authoritative? 4. Kita lihat ya, apakah betul nomor 4? Next. Yes, please. Thank you. Nah, ternyata sesuai berkembangnya zaman, ternyata nggak cuma 4 tersebut, mereka di breakdown lagi. Ternyata ada yang namanya, bisa ya? Where do I press? Oh, oke. Thank you. Ternyata ada yang namanya koala parent. Wah, koala parent apa? Oh, ternyata dia warm, cuddly, always nurturing. Kayak koala, nempel terus kan di badan mamanya. Nah itu, attach banget sama mamanya, ya, atau sama papanya. Terus ada lagi, drone parent, always watching, always controlling for afar. Ini biasa tuh drone parent, ini adalah emak-emak atau orang tua yang nggak kelihatan, tapi tiba-tiba anaknya semua masalahnya selesai. Biasa dia yang akan menghadap ke guru, bilang, katrol dong nilai anak gua, gimana caranya, disogok-sogok lah, whatever it is, kasih makanan, kasih gift. Itu biasa nih drone parent. Atau misalnya mereka lagi berantem sama temennya, drone parent akan selalu try to solve their problem, tapi nggak di depan anaknya, di belakang anaknya, ya. Jadi dia bisa ngomong sama mamanya anak itu, lu bilangin dong anak lu jangan ganggu anak gua terus gitu, without the kids knowing. Jadi from afar, drone ya. Helikopter parent ini lebih kelihatan sama anaknya. Dia overprotective, dia tuh hovering di dunia anaknya dan very watching every single movement, lebih deket gitu. Dia watching over the kids. Oh, kidsnya kemana diikutin. Oh, dia ada sesuatu, dia yang akan berada di sebelah anaknya untuk solve the problem, tapi the kids know, oh the parents ada di situ. Itu namanya helicopter parent. Beda sama drone parent. Kalau drone parent lebih nggak kelihatan. Ada lagi wabi-sabi. Baru pernah denger kan? Gue juga. Wabi-sabi parent ini embrace imperfection, relax approach yang lebih kayak santai. Yang penting oke, yang penting happy gitu kan. Imperfection, it's fine. Semua human tuh nggak perfect. It's wabi-sabi parent. Lighthouse parent, seperti namanya, guides from a distance, steady support.
Jadi dikasih tahu, oke, jangan ke sana ya. Ada rules, ada boundaries, lebih komunikatif sama anaknya, lebih ngeliat dari jauh dan kasih tahu dari jauh juga, ya. Tiger parent, nah ini lumayan familiar pastinya ya. Strict, high expectation, tough love. Nah ini biasa orang tua kita dulu, ya, zaman baby boomers tuh biasa tiger parenting. Pokoknya tidak ada B itu berarti lu gak belajar. Pokoknya gue maunya A. Nah itu semua nih, biasa tiger parent begitu. I don't care, lebih ke authoritarian, ya. I don't care, pokoknya lu mau belajar, dia nggak melihat prosesnya, tapi dia melihat hasil. Biasa tiger parent. Ada lagi free range parent, kayak telur ya. Free range parent, encourage independence, minimal rules. Nah ini lebih ke yang tadi, ya udah yang penting lu bisa lebih ke neglect parentingnya. Ya udahlah, yang penting lu bisa sendiri, I don't care gitu. Tapi ya itu rules-nya minimal, no rules kadang-kadang. Ya anaknya mau lari-lari di mall, ya udah namanya anak yang gitu-gitu kan. Karena dia melihat ya anak gue ada independence. Snowplow parent. Nah ini banyak banget parenting methods yang ada di dunia ya. Snowplow parents tuh remove all obstacles di depan. Jadi kayak ada snow, ya dia yang membuat jalan yang menyekop snow-nya itu, salju-saljunya itu sehingga ada jalan biar bisa jalan. Nah itu snowplow parents. Jadi dia ini adalah orang-orang yang pokoknya I will do everything for my kids. Ya, very prepared, overprotective. Semuanya dia yang membuka jalan buat anak. Jadi anak nggak dikasih kesempatan untuk dia belajar. Orang tua ini kebanyakan ya takut anaknya fail. Jadi dia yang membuka jalan itu, dia yang bikin jalan itu. Oke? Kalau nacho parent kebanyakan di luar ini biasa buat step parenting gitu. Jadi kalau ada mama tiri atau ibu tiri, pokoknya I don't care about mereka punya pertumbuhan, yang penting I give love aja gitu. Let by your parent lead. Jadi dia yang lebih step back, dia lebih hands off, let kids solve problems. Dolphin parent, jellyfish parent, elephant parent. Nah elephant parent nih yang paling baru nih, bukan paling baru lah ya. Lebih kayak ngomongin kayak gentle parenting. Kan mama elephant tuh biasa sangat nurturing babynya, right? Nah dia lebih ke patient, protective, emotionally supportive. Nah kira-kira ada yang tertampar atau tertohok mempunyai parenting method seperti ini? Krik-krik. It's okay. Biar ini kita jangan terlalu tegang. Soalnya gue juga tegang ya. Kita santai aja karena ini kita bakal ngomongin tentang parenting gitu. Nah dari sini semua kira-kira what is the best parenting method yang ada di sini? It depends. Balik lagi kan. Kita lihat anak kita yang mana yang kira-kira bagus buat anak kita pada fase saat itu, di situasi saat itu, right? And itu what is your parenting right now? Apakah drone parenting? Kebanyakan mama-mama sekarang yang I dengar dari sekolah-sekolah, gosip-gosip emak-emak, ya kebanyakan drone parenting. Yang akhirnya dia involve too much di dalam pertumbuhan anaknya, di dalam akademik anaknya, sampai dia yang lebih rajin ke sekolah daripada anaknya. Ngapain? Ngomong sama gurunya, ini anak gue gimana, gini-gini segala macam. Sampai I heard banyak yang sue, pakai hukum, pakai pengacara untuk sue anak orang, untuk sue sekolahan gitu. Apakah ada di sini? I rasa tidak ada, karena semua di sini I percaya mereka make time untuk menjadi better parenting, right? Nah jadi parenting is a journey. Itu bukan suatu destinasi, pokoknya gua mau jadi parent yang seperti ini. Bukan, tapi it's a journey. Banyak trial and error. I have 4 kids, 4-4-nya berbeda. Dan banyak trial and error, yes. Banyak nangis-nangis, oh yes. Marah-marah, teriak-teriak,
Yes, semua iya gitu. Apakah dulu ada tiger parentingnya? Iya. Ada drone parenting? Iya juga gitu. Ada elephant? Iya juga gitu. Jadi emang ini metode-metode yang tidak bisa kita ambil and then ini jadi parenting method gua yang fix. Nggak bisa juga. Karena beda fase, beda anak, beda parenting style. Makanya gimana caranya dong? Kita mempunyai parenting style yang sesuai dengan anak kita, yang sesuai dengan fase mereka pada saat itu. Karena parenting is a journey, banyak joy, banyak challenges-nya. Cuma it will be rewarding at the right time, ya. Dan tidak ada perfect parenting, tapi selalu ada a growing one. There is no perfect parent, just a growing one. Dan setiap hari, setiap fase, kita ini bukan menjadi orang yang stuck di situ dan expect anak kita to understand us. Tapi gimana kita belajar setiap hari untuk menjadi a growing parent yang terus belajar, yang terus introspeksi, yang terus refleksi diri untuk apa? Untuk memberikan anak-anak terbaik ya, journey yang terbaik buat childhoodnya. Nah, yang tadi, jadi gimana caranya kita pakai parenting apa nih buat anak-anak kita saat ini? Nah, I create satu biar gampang, home. Ya, karena home itu where the kids feels comfortable, dimana ada safe space di situ untuk mereka bercerita, untuk mereka diterima apa adanya, untuk mereka bertumbuh. Nah, makanya I pakai home ini sebagai satu jembatan untuk biar teman-teman ingat gitu, ya. Jadi gimana caranya? Pertama, hubungan. Haknya hubungan. Jadi untuk kita tahu saat itu kita pakai parenting style apa, pertama adalah punya hubungan, terkoneksi sama anak, kita ngerti, kebutuhan anak saat itu apa. Anak kita tuh ternyata kenapa pulang nangis-nangis, bukannya kita malah, aduh lu nangis melulu, jadi cowok gak boleh nangis, kan biasa kayak gitu. Tapi kita tanya, kenapa dia nangis? Bukan mau kepo ya, tapi ya memang harus kita cari tahu. Jadi kita bisa gali emosinya, kita bisa tanya, kita bisa mungkin kasih advice, mungkin doain dia. Nah ini koneksi. Nah kemarin I lihat tuh ada satu Instagram dari Singapura, dia bertanya sama ibu dan si babysitternya. Ternyata yang lebih mengetahui anaknya adalah babysitternya. Dan itu kan something yang, kalau gue ada babysitter, ya urusan babysitter gue udah bayar kok. Sama kayak sekolah. Kalau gue udah ada sekolah, gue udah bayar sekolah gue, ya udah urusan sekolah. No. When you become a parent, when you become a mother, that's your responsibility to guide your kids. It's not the responsibility of your babysitter atau sekolahan untuk menjadikan anak lu menjadi sesuatu yang kalian mau. Enggak gitu. And the most responsibility adalah parents. Pembantu, klinik, sekolah, babysitter, siapapun itu, mereka ada hadir baik untuk membantu, tapi bukan untuk menggantikan peran kalian sebagai parents. Okay? So, build connection with your kids. I punya cerita nih. Jadi, I bilang dari dulu sama my husband namanya Onat. I bilang, pokoknya kalau kita punya anak, I mau didik mereka secara militer, gitu kan. I gak suka anak-anak yang menye-menye, cengeng-cengeng, bla bla bla. Jadi, I udah bilang gitu sama anak. Terus dari itu, anak pertama lahir. Waktu itu umur I itu 24, anak pertama.
Terus kayak gitu nih anak tuh very so sweet. Aduh gampang banget deh, makanya gue punya 4. Karena anak pertama itu gampang banget gitu kan. Nah terus udah nih, pada saat anak kedua lahir, totally different with the first one. It's totally like bumi dan langit. Yang pertama tuh kalau ke mall gitu ya, mau apa Ci gitu. Enggak mau apa-apa, it's okay, udah punya banyak mainan di rumah. Anak kedua, Mami, I mau ini, I mau ini, I mau itu, semua satu mall mau dibeli sama dia. Pokoknya setiap ke mall dia harus membeli sesuatu waktu kecil. Nah, cara I take care, cara I handle yang pertama sama kedua pasti berbeda juga. Karena karakter mereka berbeda. Nah, caranya gimana? Ya, I build connection with the first one. Are you sure you don't want kayak gini? Kalau yang second one, I selalu say no. Dan I dulu, waktu belum bertobat ya, I bilang sama the second one, you kayak Cici dong, nggak pernah minta-minta sama mami, di compare. Nah, I didn't build connection right there, tapi I compare sesuai ekspektasi waktu itu. Sesuai ekspektasi yang dibentuk dan yang ditaruh di dalam diri mereka. Lu harus seperti Cici lu. Tapi kan namanya anak kecil ya dia ekspresif. Nah waktu itu sempet kita punya hubungan jauh banget. Dan makin jauh, makin I sering keluar. Akhirnya apa? Akhirnya dia minta makan, kalau anak-anak I minta makan sama dedinya. Dedi I lapar. Nah di situ I ngerasa, kenapa dia gak minta sama gua ya? Nah gitu, makanya kenapa I homeschool them to restore the relationship that's already broken waktu itu. Karena apa? Karena I didn't have the connection with my kids. I didn't try and make effort. Karena I juga tinggal sama my parents in law. Jadi I merasa ya udahlah my parents in law aja yang ngurusin. Nah, itu something yang I rasa oh this is not it. Jadi parents tuh bukan untuk cuman gedein anak terus oke baik. Tapi kasih values, kasih quality, kasih great childhood memories buat dia. Karena itulah yang menjadi satu akar inner child itu kan. Sekarang kan banyak ya inner child. Karena apa? Ya karena itu, the childhood yang mungkin di-neglect sama parentsnya atau too much expectations dari parentsnya, itu yang membuat identitas anak-anak nantinya ke depan. How they see themselves, how they think about themselves, itu akan menjadi fondasi mereka untuk nanti hubungan selanjutnya. Apakah itu pacar mereka nantinya, partner mereka, atau suami atau istri mereka nantinya. Makanya pada saat I jadi konselor ya, wah itu I bertobat banyak banget. Sebagai parents ya. Karena whatever you give right now to your kids, itu bakal set the rail buat mereka punya future. Nah, that's why I'm so glad you guys are here today untuk terus belajar menjadi a growing parent. Karena it really matters. Whatever you do, it's really important. Ya, koneksi, bangun hubungan terus. So you know what your kids need. It's not about what you want, tapi what your kids need. Gitu. Hubungannya, communication. Jangan satu arah, dua arah gitu. Maksudnya kenapa? Karena kita jadi bisa diskusi. Ada kesinambungan, ada koneksi hubungan yang terjalin pada saat kita berkomunikasi. Jangan pas pulang ditanya, ada PR apa? Udah buat belum? Tadi ngapain aja di sekolah? Gitu. Itu kan biasa kayak list pertanyaan yang kita buat yang secara anak mikirnya ini emak gue kalau gue pulang nanyanya itu doang. Pernah nggak nanya, hey, are you happy today? Gimana happy? Tadi tadi di sekolah apa yang make you happy? Nah itu banyak banget kalau kalian emang tidak pernah atau nggak punya idea, aduh gue bingung nih ngomong apa. Itu banyak banget di ChatGPT, di Pinterest,
Tanya dong, conversation starter namanya. Conversation starter for my 5-year-old kids. Itu ada. Jadi banyak banget informasi yang kita bisa cari di websites, ya. Nah, ini penting banget nih, being present. Kadang-kadang kita ngerasa, ya udah gue di rumah seharian. I already did my parenting. But it's not it. Are you being present to your kids? Atau misalnya dia lagi nanya, ya you ambil main handphone, and then ya cuman sekedar jawab doang. Tapi you don't being present. Makanya kenapa banyak sekarang anak-anak yang addicted sama gadget, sama screen time. Why? Ya because they don't have someone to talk to. They don't have something yang lebih excited daripada screen time mereka. Karena ya itu, mereka ya udah gak ada yang main, apalagi anak kecil kan. Mereka kan pengennya main ya. Tapi kita di sana, tapi kita nggak main sama mereka, atau main sambil main handphone. Jadi nggak being present. Anak tahu loh kalau kita being present or not. Dia bisa feel gitu. Anak kita is a person, jadi dia ngerti. Intentionality, kesengajaan. Ada sesuatu yang kita plan, ada sesuatu yang kita memang sengaja lakukan untuk anak. Bukan semuanya spontan. Ya udahlah kita pergi aja deh gitu. Ada kita kasih jadwal. Misalnya game night setiap hari Jumat. Nah itu kan sesuatu culture yang kita bangun biar anak-anak kita tuh inget itu terus. Oh gue selalu ada game night. Atau prayer night tiap malam. Itu kita lakukan dari mereka kecil sampai sekarang. Dulu mereka ya lagi doa, ya ada yang loncat-loncat, yang namanya anak kecil ya. Loncat-loncat, ada yang ngintip-ngintip, goda-godain cici kokonya. Tapi makin lama makin gede karena itu dibangun intentionally tiap hari, tiap malam sebelum tidur. Mereka jadi, mami ayo kita pray. Mereka yang minta, karena udah ada schedule-nya, udah ada habit-nya. Nah itu something yang I encourage teman-teman di sini untuk lakukan gitu. Ada habit, ada culture yang kita bangun untuk anak-anak kita secara sengaja, ya. Understanding. Nah ini kalau lagi konseling tuh biasa mama kan kayak, ya lu bisa nggak konselingin anak gua tuh begini gitu. Gue bingung nih, gue nggak bisa ngasih tahu anak gua. Pokoknya lu konselingin deh biar anak gua dengerin gua gitu, intinya begitu. Terus gue tanya gitu, oke, emang lu kenapa nggak bisa ngasih tahu dia gitu kan? Ya gue nggak tahu ya, gue ngomongin tuh dia nggak denger aja gitu, kayak dia frekuensinya tuh nggak masuk kalau suara gue gitu, intinya begitu. Ya singkat cerita akhirnya I found out karena dia bukan trying to understand the kids, tapi dia mau kidsnya understand dia. Soalnya banyak hal ini, mami tuh udah capek, gue tuh udah capek ngomongin dia, gue tuh udah selalu masak buat dia tapi dia nggak pernah appreciate gue bla 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 segala macam. Kids being kids, dia nggak pernah jadi orang tua, tapi kita pernah jadi anak. So something yang kita harus lebih effort untuk try to understand with the connection, the communication, being present ini, supaya ada understanding, ada love, ada trust. Karena yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol anak kita untuk menjadi apa yang kita mau. Kita nggak bisa kontrol pergaulannya nanti. Yang bisa kita lakukan adalah instill the value yang baik buat anak kita. Nantinya dia kemana ya kita percaya gitu. Tuhan tolong. Kita udah kasih value-value biar itu teringat sama anak-anak kita nantinya. So ini bangun hubungan sama anak-anak kita. Oke? Sampai sini ada yang ngantuk? Oke. Ini dulu dong, kayak stretching dulu biar enak. Nah ini is very good quotes, ya. Rules without relationship leads to rebellion. Kadang-kadang kita cuma kasih rules, tapi kita nggak ada relationship. Jadi bagi dia kayak, ya udah, nggak apa-apa kok gue break the rules. Ya karena nggak ada relationship. I can testify right now, my kids ini dulu, apalagi nomor 2 ya.
Nomor 2 is a very anak yang pemberontak. Pokoknya intinya mami yang ngomong apa, dia no dulu aja deh. No dulu aja. Claire, makan. No. Tapi intinya cuman buat berontak aja. Nah, akhirnya when you build relationship, sekarang nih, dia ngasih handphone sendiri loh ke Ai setiap jam 9 malam. Nih mami, udah jam 9. Dia ngasih Ai sendiri. Karena apa? Karena ada relationship. Karena dia tahu purpose-nya apa sih si mami kasih rules. Bukan kayak, you main handphone terus, nanti mata you ini, nanti brain you shrink. Dulu kayak gitu Ai. Nanti brain you shrink, nanti you nggak bisa ini, bla bla segala macem. Nanti you jadi couch potato. Dulu Ai ngomong gitu. Sekarang, you know what? I wanna help you, Claire. I wanna help you biar you nggak main handphone terus. I know it's addictive. Ai juga gitu soalnya. Ai bilang, Ai juga gitu. You pernah lihat kan mami di handphone terus. Tapi I know I'm here. I wanna help you. Ai bilang gitu. Dan di situ dia tahu, oh maminya mau ngebantu dia, bukan ngejudge dia dan attack dia, gitu. Jadi ya ini harus ada relationship. Oke. Next, O-nya otoritas. Jadi tadi ada home ya. H-nya apa tadi? Hubungan. Yang kedua otoritas. Kenapa harus ada otoritas? Karena mau gimana pun nanti dia keluar dari rumah pun harus ada submission kepada atasannya. Kalau dia jadi bos harus ada submission kepada Tuhan. Jadi tidak pernah tidak ada otoritas di dalam hidup seseorang. Sampai kita sekarang pun ada otoritas yang kita harus submit sama presiden, sama gubernur, sama peraturan. Itu udah very basic rules. Dan kita harus mengajarkan itu kepada anak-anak kita. Ini terutama buat ibu-ibu yang permisif, yang tidak punya rules dan boundaries. Kenapa? Harus ada. Karena dia harus belajar tunduk pada otoritas. Jadi nggak seenak jidat bahasa Ibraninya, nggak seenak jidat. Ya, kenapa? Ya itu. Karena pada saat kita ngasih tahu dan dia ngumpet-ngumpet di belakang, berarti dia tidak respect the authority. Dia tidak respect the rules yang ada di rumah. Nah itu harus kita ajarin. Harus ada boundaries, harus ada structure. Punishment perlu. Apalagi buat anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil dari sekarang harus ada rules yang clear. Kalau rulesnya nggak clear, nggak salah anak-anak. Kamu jangan makan ya, jangan makan apa? Gitu kan? Kamu jangan makan permen ya. Oh, kalau makan coklat boleh dong. Oh, kalau makan chips boleh dong. Gitu loh. Jadi harus ada clear boundaries dan juga balik connection untuk kasih tahu kenapa sih mami set the rules. Ada structure, ada security. Kenapa? Pada saat dia ada otoritas, ada rules yang structured, itu dia akan feel secure. Kalau nggak ada otoritas, nggak ada boundaries, nggak ada structure, anak-anak tuh bingung. Dulu saya belajar 3 bulan Montessori ya. Montessori itu harus terstruktur. Jadi misalnya taruh barang di mana, ya itu di situ terus. Karena apa? Bikin anak-anak secure, feel safe dia. Oh, gue taruh barang di sini. Tak, tak, tak. Nah, ada structure-nya. Tapi ada flexibility-nya juga, ya. Jadi ini perlu sekali untuk mengajarkan otoritas kepada anak-anak, dan kita as parent, kita punya otoritas untuk memberitahu kepada dia. Menginformasikan hal yang benar, instill values yang benar kepada anak kita, itu kita punya otoritas. Jadi jangan mau dikte anak. Pokoknya mami ini dia tantrum guling-guling di bawah. No, you have authority untuk say no. Dan harus kuat juga. Jangan anak-anak guling-guling lantai, yaudah karena malu kan, biasa mami-mami gitu kan. Aduh malu nanti dilihat orang gimana gitu. Ini maminya nggak bisa, banyak judgment dari luar sehingga kita takut atas opini dari orang lain. Tapi akhirnya kita tidak mendidik anak kita dengan baik, sehingga ya itu rules-nya jelas, tapi dia tahu kelemahan orang tua gue kalau di depan orang nih dia bakal kasih gue nih kalau gue tantrum. Nah itu
Kita harus tahu otoritas yang kita punya dan ada boundaries, structure, security buat anak-anak kita dan disiplin mereka. Ya, itu emang susah, apalagi gua yang sangat permisif. Ya udahlah, sekali-sekali aja. Tapi akhirnya capek sendiri. I have to start from zero again untuk set the rules, set the boundaries buat anak-anak. Gitu. Sampai sini jelas kecepatan atau terlalu ngantuk atau kelamaan? Let me know, okay? Next, a parent's authority should be rooted in love, not fear. Jangan sampai kamu jangan ke sini. Karena apa? Nanti mama malu sama teman-teman. Nanti kamu jatuh, kalau kamu jatuh, kamu sakit, mama yang sedih. Kan biasa gitu kan? Makanya kita saking takutnya, kita biasa suka overprotective sama anak kita. Karena apa? Aduh nanti takut ini. Karena kenapa? Pada saat kita rooted our authority in fear, itu sesuatu yang it's all about me. It's not about the kids. Mungkin kita nggak mengedukasi kids. Kenapa? Karena kita terlalu takut untuk kita tersakiti kalau anak kita tersakiti. Makanya banyak drone parent sekarang. Yang pokoknya gua mau solve my kids problems. Whatever it takes, I will solve their problems. Tapi you know what? When you help them solve their problems, you steal their self-esteem. Kalian mencuri self-esteemnya mereka. Karena apa? Karena self-esteem itu timbul pada saat mereka berhasil melakukan sesuatu. Tapi kalau mamanya terus atau parentsnya terus yang melakukan sesuatu untuk mereka, self-esteem mereka lama-lama akan turun. Dan mamanya yang akan naik. Oh, gua nih yang dibantu anak gua. Kasih trust buat anak kita. Jangan rooted in fear, but in love. And it's not about controlling. Bukan kayak helikopter yang kayak kemana-mana diikutin, tapi it's about guidance. Kasih bimbingan values, quality yang baik buat anak-anak kita. Next, M. Nah, M ini makanan. Nah, ini penting banget nih. Mind, body, and soul. Nutrisi itu penting. I baru dengerin podcast dari The Diary of CEO. Dia memanggil namanya Dr. Daniel Amen. Dr. Daniel Amen ini udah udah punya scanan brain orang banyak banget dan dia yang terbanyak. Nah, dia juga ngelihat bahwa pertumbuhan otak itu salah satu faktor yang pentingnya adalah dari nutrisi. Nutrisi apa yang kita makan. Jadi penting banget kita melihat apa yang anak-anak kita makan. Gak cuman nutrisi juga, walaupun penting, tapi gak cuman itu, jangan fokusnya makanan terus. Yang penting anak gue bertumbuh, abis itu dia ya udah bisa dilepas. Enggak, tapi apa yang dia masukin ke dalam pikiran mereka, apa yang mereka tonton, apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, itu penting sekali untuk kita perhatikan. Ya, makanan ini penting. Jadi apa? Pertama hubungan, kedua otoritas, yang ketiga makanan, mind, body, and soul. Holistic, semuanya, nggak cuma salah satu doang. Nutrisi penting, body, mind penting, soul juga penting. Siapa yang mereka percaya? Apa yang mereka percaya tentang dirinya? Jangan sampai pada saat kita nggak kasih values kepada mereka, akhirnya the world yang gives value to them. Nah itu parah banget sih. Apalagi world value kan sekarang ya kayak gitu. Nah ini ada ilustrasi tentang bad wolf sama good wolf. Ini ilustrasi yang menurut I very very nice. Jadi ada dua, bad wolf sama good wolf lagi berantem. Terus ditanyalah, ini siapa yang bakal menang? Bad wolf apa good wolf? Jawabannya adalah yang lo kasih makan, yang kalian kasih makan. Nah, jadi mau kalian kasih makan yang mana? Makanan yang baik atau makanan yang buruk? Nah, itu yang akan menang. Nah, itu otoritas kita untuk bikin anak-anak kita makan makanan yang baik. Oke? Next. Ini bahasa Inggris sendiri, tapi ya biar bagus aja. Home, enjoyment. Nah,
Yang I bilang, parenting is a journey of joys and challenges. Nggak cuman challenges doang kok gitu. Ada fase-fasenya, ini akan berakhir, fase ini akan berakhir. Jadi you should enjoy juga each and every phase. Kalau nggak bisa enjoy, ganti perspektifnya, ya. Tahu purpose-nya. Karena parenting is a calling, not a duty. You try to enjoy with your kids, you try to build connection with your kids. Parenting itu is a very great calling. Dan itu something yang kita harus syukurin. Karena itu menumbuhkan kita. Kita nggak gitu-gitu aja. Pada saat kita punya anak, kita pasti belajar terus, kita pasti bertumbuh terus. Jadi enjoy each and every phase di anak-anak kita. Terus perspektif. Kadang challenges itu atau failure itu is not the end of the world. Bukan yang kayak oh man, I'm a bad parent, I'm a failure, segala macam. Itu dulu gue pernah rasakan. Karena dulu my kids pernah dibully, I didn't know. Sampai dia ke sekolah tuh gemeteran. I didn't know. Dia nggak kasih tahu I. Pada saat I taunya dari mana? Pada saat I panggil psikolog. Korek. Pas homeschool nih. Oh ternyata dia pernah dibully. Nah di situ I feel like a failure. Kok gue nggak bisa kasih safe space buat anak gue? Kok gue nggak bisa menjadi comfort friend buat dia yang bisa dia cerita apa aja buat I. Tapi ternyata karena dia anak pertama, dia tuh trying to be a good kid. Biasa anak pertama gitu ya, mau membanggakan orang tua, jadi contoh buat adik-adiknya. Tapi dia akhirnya sacrifice dia punya emotion. Akhirnya mendem. Dan I feel like a failure. I didn't enjoy my parenting waktu itu, back then. Makanya I keluar terus. Tapi setelah itu, pada saat I bangun koneksi segala macam, I feel like, oh ada proses yang kita enjoy together. Sampai akhirnya sekarang anak-anak I cerita, even dia lagi punya crush siapa, dia lagi emosi apa. Sampai it's rewarding at the time, the right time, ya. Jadi perspektif kita ngelihat, oh failure is not the end of the world, oke? Sama presence, enjoy each other presence. Kadang-kadang kita suka takut banget sama nanti ke depan gimana nih anak gua, harus ikut lomba, kompetisi ini biar nggak kalah sama si A, biar nggak kalah sama si B. Tapi kita nggak enjoy presence-nya mereka. Kadang-kadang rest itu is needed buat kita juga. Jangan sampai kita overwork anak-anak kita, sampai anak-anak kita nggak bisa enjoy dirinya dia juga, nggak bisa enjoy childhood-nya mereka juga. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak pernah tahu being a child kayak gimana. Dan pada saat mereka gede, mereka jadi childish. Biasa kayak gitu. Karena childhood-nya nggak being a child. Ya, let your kid be kid. Oke? Nah, ini satu last ya. Ini last. Jadi ada satu ilustrasi. Tuhan bilang sama satu wanita, A gitu, tolong dorong batu di depan kamu. Nah si wanita ini, oke Tuhan, dorong terus. 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia capek akhirnya, dia marah sama Tuhan. Tuhan, kok kamu kasih aku sesuatu yang impossible, sesuatu yang gak bisa digeser. Aku dorong ini udah berbulan-bulan tapi tidak kegeser batunya. Terus Tuhan bilang nih sama wanita ini, siapa bilang kamu suruh geser batu? Aku suruh kamu dorong batunya. Terus kayak gitu dia diem, terus Tuhan bilang, tapi kamu tahu apa yang terjadi? Mungkin batunya tidak bergeser, tapi hati kamu yang diubahkan, kekuatan kamu yang bertumbuh, muscle kamu yang ada jadi lebih kuat. Nah, mungkin teman-teman, situasi teman-teman gak berubah. Oh, I try to do the best parenting ever. I try to learn from here and there. Tapi anak gua gak berubah. Tapi keluarga gua gak diubahkan. It's okay.
kadang situasi nggak berubah, tapi hati kita yang berubah lebih dulu. Tapi pikiran kita, perspektif kita yang berubah lebih dulu, ya. God may not change your situation, but He is using to change you. Sometimes He grows patience instead of removing the challenge. Buat apa? Buat kita jadi lebih kuat. So again, your child doesn't need a perfect parent, they need a present one, okay? Children are not a distraction for more important work. And this is the time you know that they are the most important work. Apapun yang you lakukan, itu for generation, buat mereka nantinya, buat relationship mereka, buat cucu-cucu kalian juga nantinya. Start now, it's never too late to start. So, last question. How do you want your children to remember you? And what will you do to make that happen? Nah, itu suatu reflection buat kita. Action apa yang kita mau ambil hari ini untuk biar anak-anak ingat kita ini kasih value-value apa sih ke anak-anak kita? Apa yang kita mau lakukan? Ya. Alright, itu aja. Thank you and God bless you. Any question? Priscil? Siapa tadi? Priscil. Ya, terima kasih banyak Yuli. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali ya. Apakah ada pertanyaan? Any questions? Helen. Oh, ya, silakan. Yul, aku cuma penasaran, kamu kan anaknya 4. Yeah. Have you ever experienced like sibling reforming? Apa? Apa ya? Sibling review. Sibling yang berantem terus menerus. Itu kan dengan anak yang banyak dan jeda yang tidak terlalu jauh ya. Yeah. Sampai situ, and how you and your husband react? How did you and your husband react pada saat anak-anak itu ya clash karena kepribadian yang berbeda? Yeah. Thank you. Thank you for the question. I think it's a very good question and banyak orang yang nanya juga gitu ya. Yes, pasti setiap anak berantem kakak adiknya, walaupun ada yang udah gede berantem sama yang kecil. Ada fase-fasenya di mana mereka berantem. Sampai sekarang pun juga masih remaja pada iseng berantem gitu. Nah, how did I react sama my husband? Ya pertama I pasti react kayak jangan berantem. Jadi kayak kebawa emosi kan. Apalagi kita kan perlu peaceful, calm situation di rumah gitu kan. Kalau di rumah 4 anak kan berisik banget gitu. Volumenya tuh udah gede semua, jadi kita ikutan gede. Jadi pada saat mereka berantem, me and husband ya yang kalau teenagers ya. Kalau sekarang I let them solve their problems. Karena apa? Karena mereka yang started, mereka started nih. Biasa si Austin paling iseng, yang anak ayah ketiga. Dia started, terus tiba-tiba, Mami, si Candice tendang ayah misalnya gitu. Jadi ayah yang suruh solve problemnya. I said no. You're the one who made it, you're the one who gonna solve it. Karena mereka udah gede. Tapi pada saat kecil, ya udah, I try to talk to them one on one. What happened? Nah dulu lebih gampangnya, paling gampang, udah ya diem aja ya, mami pusing gitu kan. Tapi kan it's all about me. Tapi pada saat kita mau cari tahu kenapa sih berantem, kadang-kadang kan kita belanya yang lemah ya, yang paling kecil. Kita akan bilang kayak, Koko minta maaf, udahlah biar beres aja. Tapi jadi unaddressed issue di dalam hati mereka. Dan mereka akan bilang apa? Mami favoritism, you pasti paling sayang sama Candice, gitu. Akhirnya gitu. Nah, jadi sekarang pada saat saya belajar, I hear a lot of counseling about it juga. I belajar bahwa kadang-kadang kasih trust sama anak kita. Nomor 1, pada saat ada sibling rivalry, first try to listen to both sides of the story. Jadi jangan dengerin dari mereka aja, satu sisi aja, tapi dengerin dari anak lain juga. Terus jangan langsung menyelesaikan masalah mereka. Oke, kamu minta maaf, kamu yang salah, soalnya kamu yang mulai duluan. No. Tapi lebih kayak, what do you think?
Kalau you diginin, how do you feel? Jadi mereka juga mikir, nggak cuman, okay, mommy will come and solve your problem. They will keep going on and doing the fighting all the time. Kalau kayak gitu, ya kan? Tapi ya biar mereka mikir, mereka solve their own problems. Kalau anak kecil perlu di guide, tapi kalau udah teenagers kita udah kasih clear guidance dari dulu, ya itu tinggal you solve your own problem. Coba. Tapi kalau mereka nggak bisa, ya kita ada di situ untuk trying menengahi anak yang berantem tersebut. Jadi perlu komunikasi, perlu cari tahu siapa sih yang mulai duluan, apa sih yang kalian rasakan kalau digituin gitu. Kalau anak yang kecil kan kokonya suka isengin dia. Mami koko isengin ayah gini-gini segala macam, dia bully me, ngomongnya bully. Bully kan is a very tough word ya. Terus saya bilang ini, okay, somebody gotta stop. Are you gonna be the one who stop gitu? Kenapa? Karena kalau misalnya you akan koko godain you terus you tiba-tiba nangis-nangisan, ya dia akan lebih senang. Make Jesus win, I bilang gitu sih kalau di rumah make Jesus win, I bilang gitu. Jadi itu berlaku juga pada saat mereka udah tahu, oh ini nih kayak fighting gini. Nah pas di konseling BPM, ada sibling rivalry yang dibawa sampai tua. Akhirnya bilang win the argument, win the relationship not the argument. Kadang-kadang kita mau kelihatan menang, tapi sebenarnya kita break the relationship. Jadi jelasin, aku sih banyak cerita, banyak ngobrol, banyak kasih real story sih sama anak-anak juga. Waktu mereka lagi gak berantem ya, gitu. Jadi lebih ke situ sih. Semoga membantu ya. Komunikasi, emang effortnya lebih banyak. Tapi ya, it's worth it and it's rewarding. Gitu. Thank you for the question. Anything? Thank you udah sharing a lot of things about parenting. Jadi share sedikit, anak saya 2, satu umur 4 tahun, satu umur 2,5 tahun, jadi masih sangat-sangat jauh di bawah experience-nya. Tapi once you share about when you live with your in-law, I kinda I somehow relate, tapi it's more like it's my parent gitu. Aku nggak necessarily tinggal sama parents, but they come over time untuk help me oversee the kids gitu. Yeah. Nah, awalnya aku tuh kayak kalau my parents datang, flight mode aku tuh on. Jadi I trust my parents so much that they can, take care. Yeah, parent my kids. Gitu. But apparently I found out kalau anakku tuh suka kalau lagi gestur mereka, dia suka dikasihin permen. So I had like almost, jadi I found out once kayak, dan screen time. Karena parents yang kayak bisa right, baby boomers tuh lagi seneng banget sama with their phones lah, all the WhatsApp and everything. Nah jadi aku udah struggle with this double standard where I draw boundaries for I create boundaries and goals for them. Tapi yang enforce tuh cuma aku di rumah kalau while they were around. So kayak anakku tuh bakalan, oh I like kalau kamu lagi datang karena I got all this treats gitu kan, ada screen time lah, outside this my screen time, cuman how to aku juga nggak mau kayak kesannya kurang ajar, tapi in a lot of ways I want to build a relationship with my parents. In one way I also have to stand up in front of my kids gitu. That it's just hard aja gitu buat aku mulai karena aku juga masih toddler dan it's their first grandchildren. Jadi aku agak nervous juga gitu ngomong sama mereka. So how do you, in your experience, how do you solve that kind of conflict gitu? Karena it's a silent conflict gitu. Right. Thank you Shannon. Yes, relate banget.
Cuman ya emang you are parents, you have to talk to your mom and dad juga sih about it. Set the boundaries, kenapa, purpose-nya kayak gimana. Tapi ya balik parents itu, grandparents itu, sifatnya tuh protecting, bukan educating. Jadi itu something yang kita harus tahu. Pada saat dari itu kita nggak bisa merubah parents kita. Cuman mungkin yang kita lakukan, kita talk to them. Kenapa apa yang mama papa lakukan tuh bisa membuat anak-anak seperti ini. Ya mungkin dia akan langsung berubah saat itu gitu. Tapi you bilang aja, tapi you know what, pada saat ini mereka happy, tapi abis itu mereka main screen time terus. Atau ya kalau misalnya your parents sama your grandparentsnya anak-anak itu dia visual, kasih data-datanya semua. I live with my mom-in-law. My mom-in-law very alpha, dominan. Nah, dulu dia juga gitu, sampai sekarang. Jadi kalau my kids mau barang yang mahal, itu tuh dia akan kasih. Which is, I nggak kasih. Dan for me, it's spoiling them. Gitu kan, manjain banget gitu. Dan akhirnya kasih tahu, sampai akhirnya dia ngerasa, tanya mami dulu. Gitu, jadi kita nggak bisa ngomongin anak kita juga gitu, kayak, kalau oma engkong datang, kamu jangan makan candy ya, atau screen time ya, itu nggak bener, itu juga memperkeruh suasana. Tapi ngomong sama, talk to your parents, face to face, kasih mereka juga kenapa you melarang screen time, kenapa jangan kasih candy. Nah, I think your parents will understand kalau dia love your grandkid so much, itu dia akan understand, dia akan hold back. Tapi ya jangan expect dia untuk menganulir semua apa yang dia lakukan ya. Gitu. Udah pernah belum talk to your parents about it? So my dad itu agak authoritarian. Okay. Towards their kids, my parents. Yes. Tapi ke grandchildren tuh beda banget. So I'm like, Biasa gitu. kayak I'm so conflicted, kayak kenapa lu dulu sama gue tuh bisa gitu. Tapi sama grandchildren malah lemes banget. Iya benar. Why don't you like guard up yourself juga, jadi kayak parent mode juga gitu. Grandparents itu melihat grandchildrennya itu crown buat mereka, bangga banget mereka pasti punya grandkids. Jadi itu something yang ya memang secara natural dan secara kalayak banyak, secara dunia memang seperti itu. Harus ada komunikasi. So there's this one time sebenarnya, jadi yang Wilona yang pertama itu memang suka banget kayak makanan manis. Nah dia diperkenalin sama makanan Indonesia, sorry sedikit jadi makanan kue pepek itu dia doyan banget kan, kenyal, just like marshmallow, and every give her marshmallow, tapi begitu dapet itu kayak, wow, this is texture wise I like segala macam. Yeah. And one time I told my dad kalau pap ini dia kalau dikasih ini kebanyakan, aku nggak larang kasih dia permen, but not consecutively gitu, kayak back to back kita kasih kue pepek, kita kasih candy apa. And then at one time I let them kayak experience the consequences. Jadi waktu 1 minggu itu kita tinggal, dia dikasih permen terus udah gitu dia makan, and satu hari batuk beneran. And my dad and my mom sleep with si Wilona ini, batuk semalaman sampai mereka juga berdua nggak bisa tidur. So that what happened when you give my kids candy. Right. Jadi aku kayak, tapi kan aku nggak mungkin kasih anakku sakit terus untuk mereka jerah gitu. Yeah, And yeah. try to understand if this is only like for makanan lah istilahnya. Because it's part of the home abbreviation juga kan. Yeah. Makanan is one of the key juga gitu. Yes. To get to the heart of the kids. Right, that's right. Jadi mungkin dia pakai makanan. But aku yang belum my parents jerah adalah kalau screen time. Aku suka dicolong-colong. Yeah. I always said that you can have screen time only on the weekend, 30 Yeah. minutes to like 1 hour. Yeah. Tapi on like big screen TV. Aku Yeah. nggak pernah kasih mereka iPad or anything. Oke, kalau gitu berarti for me I can relate juga. Jadi selain kamu kasih tahu your dad and mom,
kamu juga kasih tahu anak kamu. I think umur 2 tahun berarti ya? 4 tahun ya? Umur 4 tahun I think mereka udah ngerti boundaries. Kita kasih tahu, walaupun pertama kali, 2 kali, 3 kali dia nggak tahu, cuma dia kasih tahu, you know what happened when you do screen time. Mungkin dikasih lihat videonya, dan juga you model them. Jadi jangan cuma kasih tahu, tapi you main screen time juga, it doesn't work. Tapi you model it gitu. Kalau misalnya dia screen time, kita main yuk gitu. Jadi benar-benar harus ada distraction yang lebih excited dibanding dia ngeliat screen. Nah, either you ngajak ke mall, daripada di rumah terus kita ke mall yuk gitu. Main apa tuh, Playtopia lah, whatever. Pasti kan itu ke distract. Atau kita berenang yuk gitu. Jadi you have the authority untuk distract your kids. Jadi jangan pasif doang. Your parents kayak gitu, ya udah you give to your parents. And then ya udah you nyerah. No. You have to be creative and more effort untuk kasih anak you distraction dari screen time-nya. Kalau misalnya kasih permen, ini lebih enak loh gitu. Jadi emang harus aktif, nggak boleh pasif. Walaupun your parents otoriter, tapi you have the authority for your kids untuk you bimbing, untuk you kasih value-value yang benar. Karena ya itu emang tendensinya grandparents itu protecting the emotion, mau dan lain-lain. Dan dia emang udah nggak educating gitu. Jadi you harus kasih tahu. Dan penting banget buat teman-teman di sini untuk communicate every day. It's okay every day. Walaupun kita dibilang mami, you udah 1000 kali ngomong, that's okay. Karena nyantol. I give you one amazing story nih ya. My 4th kids itu waktu itu menonton short. Nonton short kan biasa suka ada yang aneh-aneh kan. Bisa ada kissing, bisa ada sedikit yang tidak senonoh. You know what? Karena terus ngomong kan. You know what? Ada dunia itu sekarang udah kacau loh. Pokoknya I tell a lot of stories. Nah, terus dia bisa masuk, mami jangan bilang daddy ya. I saw something bad. Malam-malam nih bisik-bisik kan. I saw something bad, mami. Terus, how do you feel? Terus dia cerita, I feel something in my stomach katanya. I feel geli-geli katanya in my stomach. Jadi kayak dia ngeliat, what did you see? I saw man kissing a woman, terus butt naked lah, something like that lah. Pokoknya something yang seharusnya anak kecil nggak dapat, tapi dia ke-expose. Nah, tapi dia bilang ini, tapi abis itu I swipe mami. I know it's not good. Nah, apa value-value yang kita tanam terus setiap hari, I believe itu stuck di dia punya mind. Jadi sekarang dia datang ke I gini, you know what mami, I lihat lagi, tapi abis itu I tutup my iPad. Jadi dia bisa gak cuman makan terus telan, dia bisa chew and spit. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah itu yang harus kita didik ke anak-anak kita. Mungkin ada orang kasih, nah ini bisa jadi dia punya sifat nanti ke depannya. Kalau ada yang kasih, enak nih ini buat gua. Tapi kan dia harus tahu itu junk food is not good for you. Nah nanti pada saat dia gede, dia tahu kalau sesuatu yang gak baik buat gua, ya I spit it out, I don't take it gitu. Jadi harus dikasih value-value, ngomong sama Wilona. Tiap hari, you know what, permen tuh gak bagus. I know Kungkung love you, atau Engkong love you so much. Tapi ya itu gak bagus. Coba nanti kalau Yuri kasih permen sama Kungkung, nanti kasih I aja, nanti mami gantiin sama buah, or whatever it is. Jadi harus kita yang proaktif untuk anak-anak kita. Jangan dibiarkan saja sampai dia sakit kan. Kitanya juga yang ribet, ya gak sih? Gitu. Jadi value-value itu jangan bosan-bosan untuk kasih ke anak kita. I can testify value yang I tanamin ke anak-anak itu I sekarang tuai. Dan itu something yang for me rewarding. Makanya challenges ada, tapi ya itu it's part of life. Nggak ada yang perfect aja sampai nanti dia tua kan. Tapi dikasih lihat, gimana kita bangkit dari kejatuhan kita, gimana kita handle emosi kita di depan anak-anak, itu juga matters.
It's okay, kita salah, it's okay. Kita nggak perlu jadi perfect parent all the time. It's okay kalau misalnya si Wilona ngeliat you kayak marah tegur kungkung engkongnya, it's okay juga. It's part of the process yang dia bisa lihat, tapi you harus kasih penjelasan ke Wilona juga. You know what, waktu itu you batuk dan lain-lain, mama kakaknya mami tegur engkong, yang gitu-gitu. Jadi it's fine, tapi harus dikomunikasikan purpose-nya apa, the why behind it, dan juga ya itu kenapa you melakukan itu, gitu sih. Good luck, you're not alone. Any more question? Yang anak-anaknya masih kecil itu sebenarnya it's a very very great time to start dari sekarang. Kalau Ai kan tahunya udah mulai gede kan. Kalau dulu kan yang penting sama mertua. Oke, Ai jalan-jalan makanya punya 4 anak. Ya itu karena jalan-jalan mulu, oke, keluar lagi. Tapi ya itu, I lost the moment pada saat mereka kecil. Ada question lagi? Yes. Halo, nama saya Mary. Baru tadi pagi saya ngobrol sama teman saya. Dia anaknya udah SD, udah gede, and then sering ada panic attack di sekolah. Nah terus aku tanya, Cik nggak bawa ke psikolog gitu? Oh ternyata panic attack-nya ini dari kecil tapi tidak di-solve. Dari kecil sudah sering gigit kuku atau apa, tapi orang tuanya cuma bilang, oh jangan gigit kuku atau apa. Ternyata itu adalah kecemasan pada anak yang masih kecil, tapi tidak di-solve, gede-gedenya malah panic attack, malah apa, makin membesar gitu soal ini. Terus saya mulai berpikir, anak saya juga masih kecil, mungkin dia juga ada kecemasan. Nah bagaimana caranya kita prevent hal ini supaya terjadi gitu? Bagaimana cara kalau kita melihat anak kita punya kecemasan, gimana cara kita solve supaya ini nggak akan jadi bongkar tuh di pas dia gede? Terima kasih. Thank you Mary for the question. It's very good question juga. Biasanya orang tua tuh denial kalau ada sesuatu yang wrong sama anaknya, sesuatu yang tidak normal atau sesuatu yang menurut dia, aduh kayaknya enggak deh, jadi denial kan. Makanya nggak apa-apa lah gitu ya, ntar lah lihat nah, gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang harus di fix saat itu atau sesuatu harus diobati, di treat. Nah kalau gimana caranya kita lihat, pertama adalah kita acknowledge dong, oh this is something yang tidak pada umumnya nih. Kenapa dia selalu begini? Kan itu ada koneksi kan di situ. Berarti ada koneksi. Tanya dulu, komunikasi dulu sama anaknya. Kenapa kamu misalnya cemas? Kenapa kamu seperti ini? Apa yang kamu rasakan sih pada saat cemas atau pada saat ada PR? Itu biasanya kamu cemas kayak gimana? Itu kembali komunikasi itu penting banget untuk menggali apa akarnya, ya kan? Nah, setelah itu caranya manage emotion. I will share about my first one. Karena bully itu dia jadi panic attack. Dia kalau apa-apa tuh tegang. Dan juga dia adalah anak yang sangat melihat setiap perubahan dari mama papanya. Dulu kita kalau berantem depan anak pertama tuh, sampai wah parah banget kalau berantem dulu. Sampai anak pertama A itu trauma. Tangannya setiap dedinya raise voice, tangannya dia keringetan, sama dia bek-bekan. Sampai dia harus keluar dari, misalnya di kamar tuh, kita udah mulai misalnya debat, dia langsung keluar kamar. Terus kita mikirnya, oh ya udah biarin aja. It's part of life, it's part of relationship. Tapi ternyata jadi benar kata kamu, jadi unresolved, unaddressed issue yang akhirnya bikin dia panic attack. Dan gimana cara lihat ya? Ya udah bangun komunikasi. Terus kalau si yang Chelsea ini yang pertama, saya ajarin cara manage emotionnya. Tapi perlu waktu, perlu proses. Dan kalau kita nggak bisa sendiri, pakai third party kayak psikolog atau klinik untuk bantuin kita. Karena kan kita terbatas ya.
ya panggil orang-orang yang profesional yang bisa ngebantuin kita. Kalau kita udah tahu, biasa ada yang dites mereka gambar, ada yang disuruh journaling juga kalau anaknya udah gede, disuruh gambar nanti bisa kelihatan dari gambarnya. Kenapa sih? What happened? Apa yang ada di pikirannya yang dia nggak bisa tuangkan sehingga jadi panik. Jadi misalnya jadi cemas terus, jadi overreactive. Itu kan biasa ada tuh di dalam. Nah, panggil orang-orang yang profesional untuk ngebantu kalau kita memang nggak bisa. Kalau karena I udah belajar, I did it myself. Jadi si Chelsea ini ya I ngomongin terus, I suruh baca buku, I suruh journaling, biar otaknya itu nggak kusut. Jadi dia tuh suka overwhelmed sama hal-hal yang menurut kita kecil, tapi menurut dia gede banget. I suruh journaling, apa yang bisa you kontrol saat ini, apa yang nggak bisa kontrol. Sekarang fokus apa yang you bisa kontrol. Nah, satu-satu, one step at a time. Nah, lama-lama dia kalau udah emosi, baru kemarin nih dia bilang, Mami, sorry ya tadi I marah-marah. Soalnya kayak gini, cuman I shouldn't do that. Terus dia bisa ada namanya breathing technique. Jadi dia bisa nafas, tahan, buang. Nafas, tahan, buang. Itu juga salah satu trik. Nah, kalau emang nggak bisa balik ke psikolog atau konselor untuk gali ya akarnya apa. Karena biasa kita treat the symptom, not the roots of the problem. Nah, biasa kayak misalnya kita sakit kepala, gara-gara sakit gigi kita, tapi kita painkiller aja, minum Panadol. Tapi ininya tetap ada. Nah, yang harus kita gali adalah akarnya, yang menyebabkan dia sakit kepala, yang menyebabkan dia cemas, gitu. Jadi terus gali dengan komunikasi dan hubungan, ya. Thank you, Mary. Ada lagi? Mesti ada lagu nih, biar nggak tegang. Masih ada lagi pertanyaan? Atau Ya, ada dari belakang? Halo Ibu Yuli, Halo. semua, perkenalkan nama saya Haikal, saya dari Kolibri. Saya mau bertanya Ibu Yuli, tadi Ibu Yuli cerita tentang pertama ya, pertama sama kedua. Ya. Pertama mungkin cenderung lebih diam, dan kedua yang lebih vokal dengan kemauannya, mau ini, Ya. gitu ya. Nah kebetulan di keluarga saya itu kebalik ya, saya punya kakak perempuan, di mana dia itu lebih vokal, bilang mau ini, mau itu, dan saya itu lebih diam. Nah, ini mengarah ke perbedaan treatment ya yang dilakukan sama orang tua saya, dimana mungkin kalau untuk kakak saya, orang tua saya itu lebih nggak nanyain dia mau apa gitu ya, kan sudah vokal, jadi dan juga karena kalau saya banyak permintaan, jadi orang tua saya banyak menolak gitu. Ya. Dimana kalau saya itu lebih ke nawarin, adik mau apa, mau ini ya, dan ketika saya minta itu ya langsung diturutin gitu kan. Ya. Berbeda sama saya. Nah ini mungkin yang kita alami sebagai kakak adik, dimana kita tuh belum dulu ya kecil ya, kita belum paham konsep equality versus equity gitu ya. Dimana kalau equality kan treatmentnya sama gitu ya. Nah dimana kalau saya itu melakukan yang sebaliknya, jadi pengen hasilnya sama dengan treatment yang berbeda gitu. Ya. Karena kita kan adjust dengan sesuai dengan anaknya gitu. Ya. Nah pertanyaan saya, gimana sih caranya kita bisa menghindari sibling rivalry ini ya, yang mungkin kita develop dari perbedaan treatment terhadap kedua anak yang sifatnya berbeda gitu dari kecil. Apakah ada tips-tipsnya gitu, gimana biar kayak misalnya kayak yang satunya nggak iri dengan perbedaan treatment ke anak yang satunya. Ya, thank you. Ical ya? Haikal. Thank you Haikal. Sampai sekarang nggak berasa? Sampai sekarang. Jadi mempengaruhi Haikal yang sekarang. How old are you now? 26. Jadi apa yang kita, thank you Haikal. Jadi ini contoh ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan buat anak-anak kita, itu ya membentuk jati diri mereka sampai besar, sampai sekarang gitu kan. Itu kan terrecord di memorinya terus kan. Ada treatment yang berbeda,
Dan ya Haikal kebetulan anak yang kalem-kalem aja, good kid ya. Tapi ya itu dia, apakah sibling rivalry ini terus berlangsung nggak sampai sekarang, Haikal? Sampai sekarang, sudah besar pun masih gitu ya. Apa yang kamu rasakan melihat kakak kamu? Yang saya rasakan lebih ke apa ya? Saya memang diam aja sih, Bu Yuli. Tapi mungkin perdebatannya adalah antara kakak saya dengan orang tua saya. Oke. Kenapa sih adik kalau minta ini dikasih terus sementara aku enggak gitu? Dan kamu rasa apa pas kakak kamu ngomong gitu? Ya, dan kebetulan ya saya mengerti bahwa oh ya memang orang tua saya treatmentnya berbeda agar ya hasilnya sama gitu. Memang ya kita sebenarnya sama kok portion treatment kita gitu dari orang tua. Cuma memang kelihatannya ketika saya jarang meminta sesuatu, ketika sekali meminta, langsung diturutin. Nah, itu yang buat kakak saya kayak, loh kok jadi gini gitu. Iya, ngerti. Thank you. Jadi kalau relate to my story, si cicinya ini kalau minta sesuatu, oke, langsung diturutin. Karena dia nggak pernah minta. Sedangkan adiknya itu minta no terus. Karena dia mintanya yang nggak masuk akal buat Ai. Mintanya kuda lah, minta mobil lah, minta ini. Ya itu sesuatu yang nggak bisa Ai kasih. Tapi cara menghindari sibling rivalry-nya adalah memberi pengertian kepada anak-anak kita juga. Dan kita sebagai orang tua juga nggak boleh treat-nya totally different. Jadi anak-anak tuh ngelihatnya favoritism. Nah balik lagi ke pilih kasihnya itu. Saya adalah produk dari pilih kasihnya orang tua yang saya mengerti ya. Karena Iyul kecil waktu itu merasa dipilih kasihkan sama orang tua. Karena orangnya rebel, orangnya minta melulu sama kayak anak kedua. Nah sedangkan kakak saya very quiet lah ya, very nice, good kid gitu. Nah I'm the product of pilih kasih itu, favoritism. Sampai akhirnya itu membentuk inner child dan membentuk bitterness di dalam my heart. Sampai akhirnya kalau my mom minta sesuatu sama I nggak kasih loh. Gila, sampai kayak gitu. Makanya penting banget untuk kita as mom, kita belajar terus, as parent, kita belajar terus gitu. Memang gak akan sempurna, memang harus ada trial and error. Tapi anak-anak kita jadi mengerti, kita tuh lagi berusaha loh. Kadang-kadang perlu dikomunikasikan apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan. You know what, soalnya si Cici jarang minta, kalau kamu kan minta terus. Nah kita udah kasih lihat sama dia, kalau mereka udah teenagers, kita udah kasih lihat sama dia, Dede udah beli ini. Si Cici mintanya buat educationnya dia loh. And the amount of money with what you have itu gak sebanding. Dan you cannot compare apple to apple kalau kayak gitu. Jadi kasih pengertian terus, komunikasikan terus. Kenapa? The why-nya kamu harus komunikasikan ke anak-anak untuk menghindari sibling rivalry. Dan sampai sekarang, to be honest, there's a lot of sibling rivalry in my house juga. Masih berlanjut. Dan I masih proses untuk memberitahukan anak-anak. Karena it's not a one way journey juga gitu. Harus ada tektokannya juga sama anak-anak, trial and error. Mereka harus tahu mamanya manusia bukan robot, mamanya juga punya kelemahan gitu. Jadi ya itu belajar terus gimana caranya kita treat anak kita yang ini. Gimana caranya kasih boundaries. Oh, kamu tuh cuman boleh sebulan sekali ya. Budgetnya segini. Kalau my kids lebih ke budgetnya segini, oke? You can do anything about it. Kalau cicinya, ayah tahu, oke, kalau you mau apa, you ngomong, jangan dipendem. Tapi kalau mami tahu itu bagus buat you, I will give it to you. Sama kayak adiknya bilang kayak gitu. Ada clear boundaries dan ada prinsip yang kita kasih. Jadi prinsipalnya itu yang harus kita tanamin ke anak-anak. Jadi whatever it is, mau itu barang, mau itu relationship nantinya, mau itu nilai-nilai, mereka udah balik patokan ke prinsipalnya tersebut. Jadi yang home ini penting.
hubungan, otoritas, makanan, apa yang dia makan. Karena sibling rivalry juga mereka ngelihat orang. Mereka ngelihat social media, mau ini, mau itu. Oh, kenapa gue dikasih? Kok ini dikasih? Kok mamanya dia boleh? Nah, itu kan apa yang mereka lihat. Makanya penting kan, home. Itu sama kita bisa bikin enjoyment nggak di rumah. Nah, itu ya ini, semoga home ini bisa menjadi satu patokan buat kita dan membantu kita untuk memberikan value-value kepada anak kita. Sehingga kita terus bertumbuh, membuat rumah yang healthy, rumah yang nyaman buat anak kita, dan juga mereka tahu walaupun dunia ini jahat, tapi gue punya orang-orang yang sayang gitu sama gue, tanpa membeda-bedakan. Ya semoga membantu si Haikal. I'm still in the process sih, I can be honest with you, karena memang ya it's a forever journey ya, karena mereka kan punya perasaan juga. Pasti mereka, dan kita nggak bisa kontrol perasaan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah yang memberi mereka pengertian, dan juga ya kita juga nggak boleh menutup mata kalau kita ditegur sama anak-anak kita. Emang kadang-kadang kita tuh favoritin anak-anak yang lebih lemah atau anak-anak yang good kid. Ya kita kadang, oh iya gue favoritin si Cici L terus gitu. Biasa gitu. Tapi ya itu bisa dirubah dan kalau kita mau belajar, everything is possible gitu. Semoga membantu. Ada lagi? Ngantuk gak? Lapar? Masih ada pertanyaan? Oke, sudah tidak ada ya. Baik, berikan tepuk tangan untuk Ibu Yuli. Terima kasih banyak Ibu Yuli untuk semua pengetahuan yang sudah dibagikan hari ini. Dan sekarang acaranya sudah selesai. Terima kasih juga kepada semua orang tua yang sudah hadir, kepada teman-teman yang juga sudah bertanya. Semoga kita belajar terus seperti quotes yang tadi. No one is perfect, we keep growing and become better every day. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa di Kolibri Education Center selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kami, Kolibri Indonesia. Oke. Jika masih ada yang bertanya sama Ibu Yuli, boleh ya Ibu Yuli ya? Boleh dong. Silakan. Kolibri, ayo udah follow kok. Pasang lagu dong. Thanks for asking question. Gimana? Jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Buat para orang tua, Thank you. Konseling gimana, udah jalan lancar? Udah banyak. Lumayan. Ini lu konselingin anak-anak atau parent? Sekarang lagi ambil anak remaja, lagi belajar kalau anak remaja. Tapi biasanya anak itu bermasalah karena orang tuanya bermasalah. Jadi kadang-kadang kalau anak dan remaja, konselingin orang tuanya juga. Karena nggak bisa berdiri sendiri. Iya. Anyway, dia masih Iya. sekarang.